Shalom, puji nama Tuhan. Ya, kita boleh bersyukur kalau tim pemuji sudah membawa kita bersuka cita melalui puji-pujian. Nah, hari ini kita juga boleh bersuka cita karena kita mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang psikolog yang luar biasa pengalaman yang pernah dia alami sebelumnya ya. Namanya Viktor Frankl. Ya, jadi Viktor Frankl ini adalah salah satu orang yang selamat ketika dia mengalami di mana banyak orang Yahudi saat itu yang diperlakukan tidak manusiawi ya oleh tentara Nazi, Holocaust. Ya, di mana dia mengalami dan melihat keluarganya itu dipisahkan. Ya, karena dia pintar, karena dia masih muda, maka dia ada di sisi yang berbeda dengan orang tuanya, ya, dengan ayahnya, lalu kemudian ada yang sakit juga. Lalu kemudian dibagi menjadi dua, dia melihat ada bagian orang-orang yang sudah lemah secara fisik, ya, lalu kemudian secara usia itu mulai masuk ke tempat tertentu di dalam satu ruangan. Lalu kemudian dikeluarkan gas beracun pada saat itu sehingga semuanya tewas. Lalu bagaimana dengan dia? Ya, dia dengan rombongannya yang masih kuat-kuat secara fisik, kemudian juga yang mungkin memiliki keahlian atau keterampilan tertentu, dia dibagi. Ya, pada saat itu bersama-sama mereka masuk ke satu tempat juga, seperti tempat camp. Ya, tetapi kita tidak bayangkan itu seperti tempat retret gitu ya. Wah, yang ada gedungnya, lalu kemudian tidurnya enak, makannya terpelihara ya. Lalu kemudian 3 kali makan, 2 kali snack, tidak begitu. Ya, jadi Viktor Frankl ini bersama yang lainnya masuk ke satu tempat yang benar-benar sangat tidak manusiawi. Ya, mereka tidurnya pun di situ ada gambarnya seperti ayam, kandang ayam. Ya, artinya bertingkat, tetapi hanya sampai mereka hanya bisa tidur di situ. Kalau sudah ya mereka harus keluar, pakaiannya pun minim, semuanya minim, makanannya pun minim. Kalau dibutuhkan mereka baru dipanggil. Nah, yang luar biasanya lagi mereka tidak bisa keluar, bukan karena tata tertibnya tidak boleh keluar. Ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi mereka seperti tawanan. Di sekeliling tempat camp itu ada kawat berduri yang dialiri oleh tegangan listrik yang cukup tinggi. Ya, lalu kemudian Viktor Frankl ini setelah dia selamat, dia tuliskan, dia ceritakan. Ya, banyak sekali orang-orang yang ada di sana itu mati juga. Ya, bukan karena gas beracun. Ya, bukan karena ditembaki oleh para tentara pada saat itu, bukan. Karena mereka dengan sengaja menabrakkan dirinya kepada kawat yang ada di sana, yang tegangan tinggi. Sehingga mereka akhirnya tewas juga. Mengapa demikian? Ya, Viktor Frankl menuliskan, karena mereka tidak punya harapan lagi. Mengapa demikian? Karena mereka merasa hidupnya tidak bermakna. Ya, terkurung di camp itu. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka pada saat itu. Sehingga mereka akhirnya mengakhiri hidup. Ya, lalu kemudian Viktor Frankl ini yang selamat mengatakan, ternyata manusia itu bisa hidup kalau dia memiliki tujuan dalam hidupnya. Kalau dia merasa hidupnya berguna, hidupnya bermakna. Jadi Bapak Ibu Saudara, para orang-orang yang tadi tewas karena menabrakkan dirinya ke kawat yang bertegangan listrik itu, merasa dia tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Tidak bebas. Ya, hidup sengsara. Semuanya aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, aku belum melakukan ini, aku gak punya yang. Semuanya seperti itu. Padahal kalau saja mereka saling bisa melihat ke kiri dan ke kanannya yang sama-sama hidup di dalam camp itu. Ya, bisa saling membantu, bisa saling menghibur. Bukankah mereka bisa berguna hidupnya? Ya, Viktor Frankl akhirnya dia mempertahankan kehidupannya. Ya, dia memikirkan orang harus punya tujuan hidup. Dia harus berguna. Dan akhirnya dia memang selamat. Ketika sudah dilepaskan, dia menuliskan sebuah buku yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita di tempat ini? Apakah ada yang pernah memikirkan saya gak ada gunanya hidup? Percumalah sekolah tinggi-tinggi, percumalah bekerja, saya sampai hari ini belum punya pasangan.
masih single, masih jomblo pula. Siapa nanti yang menikmati hasil jeripayah saya? Udahlah, saya nggak usah kerja aja. Ya, saya nggak usah hidup aja. Saya nggak usah melakukan apapun. Karena saya tidak memiliki modal untuk usaha. Karena saya nggak pinter. Karena saya sakit-sakitan. Terus aja diri sendiri. Ya, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya kita merasa kita tidak berguna. Tapi hari ini, ya, di gereja kita pada bulan ini mengajarkan kepada kita supaya hidup kita berguna. Dan hari ini kita melihat, ternyata kalau kita mau melihat orang lain, kalau kita mau lihat di sekitar kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun uang kita belum banyak, walaupun kepandaian kita pas-pasan, relasi kita terbatas, fisik kita juga terbatas. Kalau saja kita melihat ke kiri, ke kanan kita, depan belakang kita, ternyata ada yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita praktekin. Coba lihat kiri kanannya. Ya. Kemudian lihat depan belakangnya. Nah, ya. Lihat kiri kanan aja susah, apalagi mau yang lain ya. Tapi kita belajar sama-sama ya. Suka menolong sesama. Dalam Galatia 6 ayat 1-10 nanti kita melihat mengapa hidup kita bisa berguna dan bermakna. Ya, kenapa sih kita harus suka menolong orang lain? Setiap kita jujur, paling senang kan ditolong sama orang lain ya. Paling senang ditolong. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita suka menolong sesama. Galatia 6 ayat 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata kita harus belajar untuk suka menolong sesama. Dan ini adalah perkataan firman Tuhan juga buat kita. Artinya kalau sudah tahu, kalau sudah membaca, kita harus melakukannya. Ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, seringkali kita berpikir beban saya aja udah banyak, udah berat. Ngapain mikirin orang lain punya, apalagi menolong. Ya sudahlah, masing-masing, yang penting tidak saling mengganggu. Ya, seringkali kita demikian. Tetapi hari ini kita mau melihat firman Tuhan jelas mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saya kasih warna merah. Ya, artinya ada sesuatu yang harus kita pikirkan, pertimbangkan. Kenapa kita harus menolong seseorang untuk menanggung bebannya? Yaitu kan bebanmu, yaitu penderitaanmu lah, ya tanggunglah sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, ada memang bagian yang harus kita tanggung sendiri. Tetapi di dalam Galatia 6 ayat 2 ini, menanggung beban di sini artinya beban yang amat sangat berat. Tekanan yang amat sangat berat, di mana orang ini nggak bisa lagi menanggungnya sendiri. Dia harus ada yang bantu. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada seseorang mengangkat sebuah barang berat, ya refleks kadang kita suka bantu ya, karena kelihatan dia kayaknya kesusahan untuk sendiri. Ya demikian di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar sesaat mungkin ya. Kalau sesaat sambil jalan membantu nggak apa-apalah, sambil lewat kok. Ya tapi bagaimana kalau kita menyediakan hati kita, menyediakan waktu, bahkan menyediakan pikiran kita untuk menanggung, membantu bebannya orang lain. Karena tadi ya, ada orang-orang yang butuh kita. Dia kalau sendirian nggak bisa. Tetapi ini yang luar biasa kalimat berikutnya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya jadi bertolong-tolongan untuk membantu orang yang berbeban amat sangat berat. Itu memenuhi hukum Kristus. Hukum yang mana? Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya kita baca lagi sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu, siapa di sini yang murid Kristus? Boleh angkat tangan, lambaikan tangannya. Mana dia murid Kristus? Luar biasa. Kalau murid Kristus firman Tuhan bilang mengatakan bahwa kita harus saling
Mengasihi. Ketika kita bicara soal saling mengasihi, tentunya pasti kita juga mau menolong orang-orang di sekeliling kita. Ya itulah hukum Kristus, supaya orang tahu kita murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya kalau nggak ada yang antar, saya suka naik online. Ya karena saya nggak bisa bawa kendaraan, saya naik online. Dan satu ketika kalau saya duduk, kadang drivernya kan suka ajak ngomong ya. Ya kan demi sopan santun, etika, masa orang ajak ngomong nggak direspon. Jadi saya suka respon, oh iya Pak, oh iya. Satu kali ada driver yang cerita, dia cerita bagaimana sulitnya ya ketika online itu. Yang nggak seperti dulu, ya banyak sekali kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apalagi dia kepala keluarga, dia cerita, anaknya sekolah juga sulit, dia cerita sepanjang perjalanan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya dengerin, ya, saya bilang oh ya gitu Pak. Sampai dia nangis Bapak Ibu ya. Jadi saya cuman iya tapi udah sampai nangis ketika tiba pas di depan pintu tempat tinggal saya. Itu masih cerita drivernya. Jadi saya tungguin dulu tuh ya, konseling singkat itu ya. Dia cerita sampai nangis, saya cuman oh iya Pak, iya Pak. Lalu saya bilang semangat Pak, ada Tuhan yang akan menolong. Percaya Bapak tidak bisa, tetapi Tuhan itu berkuasa. Saya nggak ngerti ya apa iman dia, pokoknya saya omongin aja. Lalu kemudian dia bilang gini, Ibu orang Kristen ya? Lalu saya bilang, iya Pak, betul saya orang Kristen. Karena itu saya bersuka cita, ada Tuhan saya yang luar biasa, yang selalu menolong. Pasti Bapak juga, semangat Pak. Lalu saya tanya, tapi saya penasaran, emangnya kenapa Pak? Saya tanya juga ya sebelum turun. Lalu dia bilang gini, karena Ibu baik, mau mendengarkan saya. Biasanya sebelum Ibu ada yang duduk saya ngomong, dia diem aja Bu. Dia asik dengan gadgetnya. Bapak Ibu Saudara saat itu sebenarnya saya nggak benar-benar baik hati ya. Tadi aja etika respon kan dikasih tahu, saya dengerin. Tapi ternyata itu membuat orang ini merasa diberkati. Akhirnya saya keluar saya langsung ngomong, Tuhan berkati ya Pak, semangat ya Pak. Bapak Ibu Saudara, ketika itu terjadi saya jadi berpikir. Nah mulai saat itu kalau saya naik online, gadgetnya saya taruh. Saya yang tanya duluan, pagi Pak gimana hari ini? Kenapa? Itu bentuk pertolongan juga Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang tuh bisa lihat loh, orang Kristen tuh ramah. Orang Kristen tuh bisa diajak ngobrol. Orang Kristen itu kalau ngomong itu membuat hati semangat. Orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu ringan tangan, bukan mukul ya. Maksudnya membantu. Itulah orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Karena kita sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kenapa sih soal tolong menolong aja itu bisa dikaitkan dengan hukum Kristus. Mengapa kita harus membantu orang? Kita lihat di sini Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Kenapa setiap kita harus suka menolong orang lain? Setiap kita harus melihat ke kiri dan ke kanan. Ya Galatia 6 ayat 1 di sini berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ternyata Bapak Ibu Saudara tadi, kenapa ada orang yang harus kita bantu bebannya? Karena dia sudah tidak bisa menanggungnya. Kenapa demikian? Karena ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Yang memimpin orang yang melanggar itu artinya adalah bukan sekedar memimpin jadi pimpinan, jadi bos, nyuruh-nyuruh orang, memberikan instruksi sana sini tanpa pertimbangan apapun, tidak. Tetapi memimpin di sini artinya adalah bukan sekedar memberi instruksi, tetapi memulihkan, memperbaiki, kemudian mengarahkan, menghasilkan, menyelesaikan apa yang menjadi bebannya. Kenapa? Karena sudah dewasa rohani. Artinya apa? Kita sudah tahu Yesus itu Tuhan. Kita sudah merasakan ditolong Tuhan. Dan senang sekali kalau ditolong kalau lagi susah. Kita tahu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itulah firman Tuhan bilang kalau engkau dewasa rohani, kalau engkau benar-benar murid Kristus, maka inilah saatnya engkau memulihkan
Ya, membantu mereka mengingat lagi akan cintanya Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang lagi tawar hati yang lagi putus asa, hati yang tidak punya pengharapan. Itulah bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dengan roh yang lemah lembut, dengan kerendahan hati, karena perlu waktu, ya perlu pikiran yang kita berikan kepada mereka. Bahkan mungkin materi kita juga berikan kepada mereka. Dan yang luar biasanya lagi, ini ditunjukkan oleh orang-orang yang dewasa rohani, murid-murid Kristus lah itu. Ya sekarang lihat lagi ke kiri ke kanannya, diakah orangnya yang dewasa rohani itu? Ayo silakan belajar Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kanannya. Nah, jangan sampai ya duduk aja susah lihat kiri kanan, apalagi lihat orang susah ya. Tapi hari ini kita melihat Tuhan menginginkan kita untuk membantu memulihkan. Karena kalau orang yang melakukan pelanggaran, artinya melakukan pelanggaran firman Tuhan, mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat dia jauh daripada Tuhan, maka dia tidak bisa melihat kebenaran itu. Harus ada yang membantu. Orang yang tertutup matanya butuh orang yang melihat untuk bisa menuntun dia. Orang yang tercebur di sumur harus ada orang yang membantu mengangkatnya. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan, kalau kita dewasa rohani, kita membantu orang itu, tetapi kita harus jaga diri sendiri. Jangan sampai akhirnya kita jadi ikut-ikutan benci sama orang yang dibenci oleh orang itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan kecewa karena kita mendengarkan curhatannya. Jangan sampai akhirnya kita menjual harta benda sehingga ribut di rumah karena kita membantu perekonomian seseorang. Kita juga harus jaga diri kita. Jangan sampai kita yang terlibat pinjol karena kita mau membantu orang lain yang kesulitan ekonomi. Tidak begitu caranya. Ya, tetapi kita harus menjaga diri sendiri supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa yang sama atau bahkan lebih parah lagi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat Galatia 6 ayat 3 sampai yang kelima. Galatia 6 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, mungkin bingung ya, ayat yang tadi bilang harus saling bertolong, menolong orang menanggung beban. Kok ayat yang barusan kita baca, orang punya tanggungannya sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, memang ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian orang yang kita tolong itu harus dilakukan. Ya, tetapi ada hal yang tidak bisa dia lakukan, itu yang kita bantu. Jadi bagaimana caranya kita membantu orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang lagi kecewa, orang yang lagi menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi kita sendiri tetap kuat, kitanya yang gak frustasi. Ya kitanya yang jadi gak bisa tidur sehingga jadi sakit. Akhirnya tidak mau membantu orang lagi. Itu namanya menjaga diri. Yang pertama mari kita menguji diri sendiri. Bukan membandingkan dengan orang lain. Ya seperti seorang atlet pelari, kalau dia lari yang dia lihat apa? Bagaimana mencapai garis finish, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa berlari dengan baik, bagaimana bisa mengatur nafas dengan baik. Dia nggak bisa lihat ke kiri ke kanan, kemudian bilang waduh pelari itu udah mau nyampe finish, wah yang di sana masih di belakang. Kalau dia membandingkan dirinya dengan orang lain di dalam pencapaian, maka susah, jadi dia akan terjerembab sendiri, dia bisa jatuh sendiri. Jadi hari ini kita lihat ketika kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, jangan membandingkan dengan apa yang orang lain lakukan. Wah kalau orang itu melayani, membantu, waduh itu berhasil. Ya orangnya juga saat ini sudah berhasil, perekonomian jadi luar biasa. Orang yang sakit jadi disembuhkan. Tapi kalau saya menolong gak ada yang berhasil, gagal terus. Ya orang yang saya bantu gak ada yang berhasil, gagal terus. Bapak Ibu Saudara itu justru akan melemahkan iman kita. Kita jadi kapok, udah gak mau lagi bantu orang.
Ya saya udah bantu, gak berhasil, saya diomongin juga lagi. Ya gagal melulu, kurang doa dan sebagainya. Jangan membandingkan dengan orang lain. Tetapi kita fokus bagaimana kita bisa menguji diri kita sendiri. Ya kita lihat di sini di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah membantu orang yang lagi kecewa. Tidak mudah membantu orang yang lagi terpuruk dalam hal apapun. Karena itu mari kita menguji diri kita sendiri. Artinya apa? Tadi fokus kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa ada Kristus di dalam kita, bukan karena kekuatan kita. Bagaimana saya bisa membantu orang? Orang saya juga hidupnya pas-pasan kok. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membantu orang di dalam materi pun gak masalah. Kan gak ada nominalnya kalau mau membantu orang kan. Sebagaimana yang kita bisa saja. Tadi kita percaya Tuhan kasih kemampuan di dalam kehidupan kita. Kalaupun orang itu ya cuma sekian, apa gunanya buat orang itu, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada 100.000 kalau tidak ada 1.000. Jangan pusing dengan nominal, berikan saja apa yang kita bisa berikan. Itu artinya kita menguji diri sendiri. Karena kitanya tidak menjadi putus asa, tidak kecewa dan tawar hati, tetap semangat menolong orang sesuai kemampuan kita karena ada Kristus di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa membantu orang lain dan kitanya sendiri gak kecewa. Ya, kitanya sendiri tidak terjerat. Yang kedua adalah Galatia 6 ayat yang ke-6. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-6, ayo kita baca sama-sama ya, karena hanya satu ayat di sini. Galatia 6 ayat ke-6, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan jatuh di dalam godaan yang sama, kita tidak menjadi frustasi ketika menolong orang. Ketika kita tahu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang firman Tuhan ini membuat iman kita melihat ada karya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kemampuan kita terbatas, keterampilan kita terbatas. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Itu membuat kita semangat, tidak mengecilkan diri sendiri, tidak meremehkan karya Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Dan di dalam Roma 10 ayat 15 berkata demikian, Roma 10 ayat 15. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa siapapun dia, para pemberita-pemberita firman. Ya hamba-hamba Tuhan, di sini dikatakan bahwa kehadiran mereka, apa yang mereka beritakan itu adalah sebuah keindahan. Coba sekali lagi sekarang lihat belakangnya. Orang ini membawa keindahan atau justru membawa keburukan. Nah, kalau wajahnya terlihat indah, berarti dia memperkatakan firman Tuhan. Ya, jadi jangan suka bilang kamu jelek, enggak, kamu indah, biar tahu firman Tuhan yang diucapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita tahu firman Tuhan itu menumbuhkan iman kita, hargailah siapapun yang berbicara ketika firman Tuhan disampaikan. Ya bukan orangnya, tetapi isi pesan yang dikeluarkan siapapun dia. Ya mau bagaimanapun keberadaannya, tapi kita bisa menghargai. Kenapa? Firman Tuhan yang disampaikan. Dukung, ya jangan mencela, ya salah ngomong, ya lalu kemudian membosankan, jadul banget, ya nggak update. Ya oke lah setiap orang bisa belajar. Tetapi setiap kita yang mendengar, kita kan perlu menjaga hidup kita supaya bisa menolong orang lain. Ketika firman diberitakan, dengar baik-baik, hargai, didukung, didoakan.
Kemudian kalau kita tahu ada kesulitan-kesulitan tertentu di dalam proses, di dalam penginjilan atau pemberitaan firman, dibantu. Jangan pelit-pelit, ya berikan kalau memang kita bisa. Kan tidak semua harta kita, ya beberapa pun yang kita punya. Ya seorang janda hanya memberi 2 peser mungkin gak berarti. Tetapi ketika ada seseorang mau memberi, itu dipuji oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya dengan sungguh-sungguh, karena itu mari dukunglah setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Ya ketika ada orang yang memberitakan firman Tuhan, mari kita dukung ya secara batinnya, secara doa maupun juga secara materi. Pikirkan makannya, bagaimana pendidikan anak-anaknya karena dia mau memberitakan firman Tuhan. Ini pun membuat kita mengerti bahwa firman Tuhan membuat kita selalu menolong orang lain. Lalu kemudian kita bisa melihat yang di sini ya luar biasanya adalah biasa kita suka ngomong, kalau saya nolong kamu untungnya apa? Benefitnya apa? Gitu kan? Kalau kita membantu orang lain menanggung beban yang berat itu benefitnya apa buat saya? Kalau saya datang beribadah, saya bertumbuh di dalam iman, benefitnya apa? Enakan orang lain dong. Ditolongin terus ya. Tapi kita lihat di sini, inilah hasilnya ketika kita mau membantu orang lain, menolong orang lain untuk bisa memulihkan hatinya, lukanya dia, kecewanya dia, menyediakan waktu bagi dia, menyediakan telinga bagi dia, menyediakan pikiran kita. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ke-10. Ini kita baca sama-sama ya. Pada mau dapat benefit kan ya? Yuk kita baca ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara, benefitnya apa? Untungnya apa? Profitnya tuh apa? Kalau kita membantu orang yang lagi bebannya berat itu. Ya kita mendoakan terus, mungkin kita memberikan bantuan untuk sekolahnya, anak-anaknya dan seterusnya, untuk kesehatannya, untuk ke dokter dan seterusnya. Apa untungnya buat kita? Dan tadi ya untungnya sudah kita baca. Ya Tuhan di sini mengingatkan kalau kita menabur dalam daging kita, artinya kita melakukan banyak hal hanya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Motivasinya supaya saya dipuji. Motivasinya adalah supaya saya terkenal, viral dan seterusnya. Kemudian kita akhirnya menggunakan untuk hal-hal yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan apa? Kalau yang menabur dalam daging, ia menuai dalam kebinasaan. Artinya apa? Kebinasaan di sini. Apa yang dilakukannya tidak menjadi hal yang baik. Itu akan memburuk, itu akan rusak, itu akan menghancurkan kita. Menghancurkan hati nurani, menghancurkan moral kita. Padahal dia suka menolong. Tapi karena motivasinya tidak baik, lama-lama moralnya jadi bergeser. Dia nggak peduli cara menolongnya. Yang penting orang lain lihat dia menolong. Akhirnya justru dia yang jatuh dan perlu ditolong nantinya. Tetapi kalau kita dengan motivasi yang benar, karena sudah merasakan kasih Tuhan, menjaga diri kita sendiri. Benarkah Tuhan saya itu murni menolong orang itu, tidak memanfaatkan kesempatan. Firman Tuhan mengatakan dia akan menuai juga dalam roh, yaitu apa? Hidup yang kekal. Bukan masalah nanti kita akan tinggal bersama dengan Yesus, yaitu sudah pasti orang yang percaya Kristus. Tetapi di dunia ini pun sama.
Artinya apa? Benefit orang yang menolong orang lain dengan hati yang sungguh-sungguh tulus. Ya benefitnya kita, profitnya kita, keuntungannya kita menolong orang untuk memulihkan hati mereka adalah yang disebut bukan hanya sekedar panjang umur berbahagia, tetapi dibilang di sini hidup berkualitas. Ya, jadi kata hidup kekal yang tadi kita baca artinya hidupnya berkualitas, hidupnya bermakna. Makanannya sederhana, rumahnya sederhana, tetapi dia banyak membuat orang dipulihkan, banyak membuat orang semangat, banyak orang mengikut Tuhan lagi. Kenapa? Karena hidupnya bermakna, berguna buat orang lain. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain, tetapi saya paling pintar untuk bisa memperbaiki misalnya mesin yang rusak dan yang lainnya. Ya ada seorang pemuda, dia hidup jauh dari orang tua. Ya bahkan orang tuanya sudah tidak ada, dua-duanya tidak ada. Dia dari Papua lalu kemudian ke Jakarta. Ya apa yang dia lakukan? Ya dia ada di komunitas waktu saat itu, dia nggak bisa kasih yang lain. Tetapi dia pintar sekali untuk memperbaiki ya, mereparasi misalnya mesin cuci yang rusak dan apapun. Jadi dia selalu dengarkan, kalau ada yang terkendala kemana-mana dibenerin nggak bisa. Walaupun sudah bayar mahal maka dia akan mengajukan diri. Saya akan tolong, saya akan bantu. Itu sederhana. Tetapi orang kemudian tahu, kok kamu mau sih? Kok kamu baik sih? Oh ternyata dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara hari ini kita melihat. Ya mungkin hal yang sepele kayaknya jauh ya dengan iman. Apa sih hubungannya? Tetapi tadi ya driver yang saya naiki dia langsung tanya. Ya kadang ada orang yang saya kasih makan ya tanpa sengaja karena kebetulan lebih aja. Tetapi dia juga bisa bilang begitu. Ibu orang Kristen ya, saya tidak sekali dua kali mendengar pertanyaan itu. Walaupun saya tidak sengaja memberikan sesuatu. Kenapa dia bilang gini, orang Kristen itu baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah memang kau orang Kristen yang baik dan orang melihat ada Tuhan di dalam dirimu? Dan itu adalah profitnya. Hidup kita berkualitas, hidup kita berguna. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bertolong-tolongan untuk orang yang berbeban berat. Karena gunanya hidup kita akan berkualitas. Ya pemain musik saya persilakan. Ada seorang tokoh perempuan yang luar biasa. Ya ketika dia lahir itu normal, artinya sempurna. Dia bisa melihat, dia bisa juga mendengarkan. Tetapi kemudian pada saat dia usia 5 tahunan balita, dia sakit panas. Sehingga dia tidak bisa melihat dan dia juga tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka anak ini luar biasa karena dia nggak bisa ngomong, ya dia nggak bisa lihat, maka apa yang menjadi keinginannya kan tidak tersampaikan. Jadi suka ngamuk, emosinya luar biasa. Orang tuanya menyerah, anak ini nggak bisa dididik, udah nggak ada harapan lah. Ya lalu panggil berbagai orang, guru-guru yang luar biasa untuk menolong anak ini. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini gak bisa dibilangi. Wah dia ngamuk marah sama semuanya. Sampai akhirnya ada satu orang wanita ya yang bernama Anne Sullivan ini. Ya lalu kemudian dia bilang sama orang tuanya. Biar anak ini yang gak bisa dibilangin. Ya yang gak bisa dibaikin. Itu saya yang ajarkan. Lalu kemudian dia bilang sama orang tuanya. Biar tinggalnya sama saya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Anak ini luar biasa gak bisa diatur, tetapi guru ini bisa mengatakan sama saya. Lalu dilatih, diajarkan anak ini. Walaupun tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya bicaranya juga terbatas. Itu diajarkan bagaimana dia bisa belajar. Dia bisa sekolah, bahkan sampai sarjana. Dan pada akhirnya anak ini yang bernama Helen Keller ini bisa memiliki yayasan yang membantu orang-orang yang menderita seperti dia. Masalahnya adalah mengapa gurunya kok mau? Ya Anne Sullivan ini kok mau sih untuk mengajar anak yang model begini yang gak bisa dibilangin kok mau menyediakan waktunya. Karena ternyata Anne Sullivan pernah mengalami penyakit yang sama. Jadi dia tahu rasanya buta itu seperti apa. Dia mengerti sekali gak bisa ngomong itu seperti apa. Ya bagaimana perasaan gelap putus asanya dia mengerti. Tapi kemudian dia berobat, kemudian dia bisa disembuhkan.
Sejak itu Anne Sullivan ini mengatakan pada dirinya dia akan menolong setiap orang yang mengalami sama seperti dia. Oleh karena itu dia bilang dia akan mendidik Helen kecil ini untuk menjadi orang yang berguna. Kenapa? Karena dia merasakan itu dan dia mau juga bermanfaat. Apa benefitnya buat Anne Sullivan ini? Ternyata dia disebut the miracle worker. Dia disebut pekerja mujizat. Karena apa yang dia lakukan untuk Helen kecil ini mengubahkan hidup seorang wanita. Bahkan bukan hanya Helen saja. Banyak orang lain yang dibantu oleh Helen ini. Kenapa? Karena ada Anne Sullivan yang mau menyediakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah saat ini kita juga sudah ditolong oleh Tuhan? Bukankah saat ini Tuhan juga menyertai kita? Bukankah saat ini juga kalau keberadaan engkau semua karena kasih karunia-Nya Tuhan? Bukankah kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya menyertai hidup kita, menolong kita? Bagaimana mungkin kita tidak melihat sesama kita? Bagaimana mungkin kita selalu mencari alasan, menunda-nunda untuk menolong orang yang mungkin belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengatakan, saya saja sudah susah, jadi jangan bikin saya susah lagi. Padahal di dalam kesusahanmu, bukankah tetap ada penyertaan Tuhan? Mari saat ini sama-sama kita minta belas kasihan-Nya Tuhan. Di mana ada belas kasihan, maka di situ ada mujizat. Anne Sullivan punya belas kasihan, maka dia disebut seorang wanita yang bisa melakukan keajaiban, mujizat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada belas kasihan, ada mujizat di dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikanku hati Tuhan seperti hatimu. Di mana ada belas kasihan-Nya Tuhan, pasti ada mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan. Mujizat terjadi, memberi makan 5.000 orang lebih dan sisa 12 bakul. Kenapa? Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan membuat orang lumpuh menjadi berjalan. Belas kasihan Tuhan membuat orang buta menjadi melihat. Minta belas kasihan-Nya Tuhan ada pada kita. Maka kita akan diberi kekuatan untuk menolong orang di sekitar.